Bismillahirrahmanirrahim. Memang enak si buah mangga, apalagi dimakan bersama-sama. Yang jawab salam Ustadz penuh dengan bahagia. Ustadz doakan insya Allah menjadi penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oh, luar biasa anak Ustadz. Sejauh salamnya, insya Allah menjadi penghuni surga. Kenapa? Ada tanda-tandanya, Bu. Wajahnya berseri-seri. Tengoklah kalau cahaya lampu. Baik Bapak Ibu dan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, khairukum man tala'amal Qur'an wa 'allama. Shadaqallahul 'azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Seiring salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Insyaallah kita semuanya menjadi umat yang dirindukan untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan kita yang kedua kali. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan. Kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan kemuliaan? Karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ada yang mengatakan Al-Quran itu diturunkan 17 Ramadan ada. Ada yang mengatakan di malam-malam ganjil ada. Ada yang mengatakan ada yang malam 21. Tapi yang pasti Bapak Ibu dan Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mana dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagai apa Ustaz? Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda mana yang hak, mana yang batil. Bapak Ibu, Al-Qur'an ini pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bertanya kepada Allah. Di surah Furqan, di surah 25 ayat 30 posisi kaki di bawah. Wa qala Rasulullah ya Rabbi, inna qad taqaddu hadzal Qur'ana majura. Ya Allah, bagaimana nanti umatku menjadikan Qurannya diabaikan. Mereka punya Quran tetapi hanya pajangan di lemari. Mereka punya Quran dibaca khatam 30 juz, setelah itu tak dibaca lagi. Mereka punya Quran tetapi berdebu di rumahnya. Lebih sering megang handphone dibagikan dengan Quran. Bapak Ibu, pegang erat Quran ini. Karena ini merupakan pedoman kehidupan kita. Pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita memuliakan Al-Qur'an? Bagaimana kita memperlakukan Al-Qur'an itu dengan sebaik-baiknya? Yang pertama, kita imani Al-Qur'an. Kita imani Al-Qur'an. Kalau kita bicara keimanan, keimanan itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati dan dilakukan kebenarannya oleh Tuhan. Karena ini merupakan rukun iman, Pak Lu. Anak-anak Ustaz, beriman kepada kitab Al-Quran, rukun iman yang ke? Siapa yang mau jawab? Ustaz kasih ini THR. Hah?
Siapa yang bisa? Nanti minta tanda tangan, minta THR ya. Kos 9. Siapa yang mau jawab? Ini yang laki-laki. Rukun iman ke? Hati-hati. Coba sini, maju ke depan. Sini. Ayo. Nah, rukun iman yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua? Rasul. Malaikat. Oh, malaikat. Yang ketiga? Kitab. Yang keempat? Rasul. Rasul. Yang kelima? Kalau hancurnya bumi? Hari kiamat. Kiamat. Yang keenam? Takdir. Kodoran? Yang penting beranilah maju. Nantilah minta sama Ustadz ya. Ya akhirnya ya. Rukun iman yang ketiga. Jadi rukun iman yang ketiga Bapak Ibu, beriman kepada kitab. Oleh karena itu gak ada keraguan lagi Pak Bu. Allah sudah katakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengan Al-Qur'an itu diturunkan tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya iman seseorang, Al-Quran sudah jelaskan, dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah gemetar hatinya dan dibacakan ayat Allah bertambah imannya, dan kepada mereka lah, kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Jadi Bapak Ibu, makanya kalau ada orang yang sakit dibaca Al-Fatihah langsung sembuh. Kalau dibaca surah Al-Ikhlas sembuh. Karena diyakini kita imani Al-Quran itu sebagai obat, yakni sebagai sifat. Jadi Bapak Ibu kalau Allah, yang pertama adalah kita imani Al-Quran. Yang kedua, bagaimana kita memuliakan Al-Quran, memperlakukan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Ada tadarus di sini Pak Bu? Ada, udah khatam? Alhamdulillah. Ada yang udah, ada yang belum. Kalau yang belum lanjutkan. Tapi yang terpenting adalah kata Rasul itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya. Ini mohon maaf Pak BKN. Kadang-kadang kalau tadarus Al-Quran ini ada makanannya kan Pak Bu. Tapi di dalam kajian fikih adab itu dipilih dulu mau makan atau baca Quran dulu. Kalau ibu-ibu mau makan atau baca Quran dulu? Baca Quran, alhamdulillah konsisten. Kalau makan dulu oleh nanti, kan? Ditengoknya kalau ada makanan Pak Bu, ditengoknya risol ada 3, pas baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya ada risol 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal 2. Alif lam mim 31. Sadaqallahul adzim. Habis. Fokusnya pada makanan. Dan juga Bapak Ibu, bagi kita yang mempelajari Al-Quran, jangan kelompok-kelompok. Ini enggak yang pandai-pandai, yang enggak pandai disuruh-suruh. Ya kan? Dan ada yang merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat. Saat mengajari baru baca bismillah aja udah dibilang bodoh kali kau katanya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, buatlah kenangan Ramadan ini yang baik-baik. Kita belajar bersama, ya kan? Kita saling mengajari bacaan tajwidnya, bacaan tasydidnya, saling mengartikan. Karena indah Bu, Pak, kalau kebersamaan itu ada, dikenang kita. Mungkin tahun depan Ramadan masih ada, tapi kita yang telah tiada.
Makanya ada petualang orang tua dulu, ada lagunya Pak Bu. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Dikenang kita Pak Bu. Makanya buatlah kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita saling mengajari teman kita. Yang ketiga, ketika kita pelajari Al-Quran, kita harus paham maknanya Pak Bu. Ketika kita pelajari Al-Quran, kita harus paham maknanya. Jadi enak dalam kehidupan kita. Dibawa sholat pun enak Pak Bu. Misalnya ayat tentang hari kiamat, Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, dapat nuansanya, dapat khusyukan ibadahnya Bapak Ibu. Idza tujilatil ardu jiljalaha, bagaimana bumi ini diguncangkan. Kalau ada ayat kematian, sedih, enak, khusyuk. Minimal Al-Fatihah lah hafal artinya, hafal maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yaitu orang yang jalan kau ridhoi, bukan jalan kau murkai. Ini enak Pak Bu, ketika kita baca Quran, kita tahu artinya. Lalu yang keempat apa Ustaz? Ketika paham maknanya dan kita amalkan. Banyak orang yang hafal Quran tapi 30 juz namun nggak diamalkan. Banyak kejadian, ya kan? Dibilang Quran jangan korupsi, dikorupsi. Dibilang Quran jangan berzina, berzina. Banyak. Kalau nggak kita amalkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada yang tanya, Ustaz, aku katanya baca ad-duha biar rezekiku lancar, tapi kok seret? Baca al-waqiyah ayat 1000 dinar, rezekiku katanya lancar, tapi kok masih gini-gini aja. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pandang itu rezeki adalah uang, makanya segitu-segitu aja ya Pak. Kenikmatan itu Bapak Ibu, rezeki itu ketika kita bisa sholat duha, ketika kita bisa tahajud, dan ketika kita bisa mengamalkan ayat itu, ya disitulah rezeki kita. Karena tidak semua orang bisa sholat duha, tidak semua orang bisa tahajud. Disitulah rezeki kita. Lalu ketika sudah kita amalkan yang kelima, yang terakhir, ini yang paling berat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah. Karena yang ringan itu istirahat, yang paling berat istiqomah. Ketika kita imani, ketika kita pelajari, ketika kita paham maknanya, ketika kita amalkan, yang kelima adalah istiqomah. Bagi yang kata alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kesimpulannya adalah bagaimana kita mengenal Al-Quran,
Yang pertama, kita imani Al-Quran. Yang kedua, kita pelajari Al-Quran. Yang ketiga, kita paham maknanya. Yang keempat, apa tadi Ustaz? Anak-anak Ustaz, kita amalkan. Yang kelima adalah istiqomah. Baik, demikian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Sampai 20 menit saya ceramah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.